Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas20 Channel. Ini adalah percakapan antara Sayyidah Fatimah dengan Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal. Ketika Sayyidah Fatimah menangis terisak, lalu Rasulullah SAW memanggilnya. "Wahai Fatimah, apa yang membuat engkau menangis, wahai putriku?" Fatimah menjawab, "Ya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah, maka aku tak akan berjumpa lagi denganmu, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW membisikkan kepada putrinya, "Ada kabar gembira untukmu, wahai putriku. Nanti setelah aku wafat, maka engkau yang pertama menyusulku menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seketika Sayyidah Fatimah tersenyum sembari kembali bertanya, "Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah kekasih Allah, namamu bersanding dengan nama Allah, pasti tempatmu berbeda dengan kami, ya Rasulullah. Lalu di mana aku bisa berjumpa denganmu, ya Rasulullah?" "Wahai Fatimah, temui aku di penimbangan amal baik dan buruk umatku," jawab Rasulullah. "Sedang apa engkau, ya Rasulullah? Apabila timbangan umatku dosanya lebih besar, maka disitulah aku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon syafaat kepada Allah agar terkikir dosa-dosa dari umatku, wahai Fatimah." Sekali lagi Sayyidah Fatimah bertanya, "Setelah penimbangan selesai, di mana aku bisa berjumpa denganmu, wahai Rasulullah?" "Aku ada di Sirat." "Sedang apa engkau, wahai Rasulullah?" "Aku sedang menggenggam tangan umatku agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Sungguh aku tidak akan masuk surga sebelum seluruh umatku masuk ke dalamnya." Sahabat Enas20 Channel, pada hari kiamat nanti, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam akan bersanding bersebelahan dengan arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimbar Rasulullah nantinya akan berada di sebelah kiri arsy Allah, sedangkan di sebelah kanan arsy Allah adalah mimbar dari Nabi Ibrahim. Lalu mengapa mimbar Rasulullah berada di sebelah kiri arsy Allah, sedangkan mimbar Nabi Ibrahim berada di sebelah kanan Allah? Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, "Ketahuilah bahwa mimbarnya Nabi Ibrahim berada di sebelah kanan arsy, dan aku, Muhammad, berada di sebelah kiri arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar sabda tersebut, para sahabat Nabi keheranan, sebab menurut mereka Nabi Muhammad lebih utama dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Namun mengapa justru Nabi Ibrahim yang berada di sebelah kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Wahai Rasulullah, engkau lebih utama dari Nabi Ibrahim. Kenapa engkau ditempat di sebelah kiri arsy Allah, sedangkan Nabi Ibrahim di sebelah kanannya?" tanya sahabat Nabi. Rasulullah pun menjelaskan mengapa ia berada di mimbar sebelah kiri arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Jalan menuju surga berada di sebelah kanan arsy, sedangkan menuju neraka berada di sebelah kiri arsy. Aku memohon agar berada di sebelah kiri arsy, supaya aku bisa melihat umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian aku akan memberikan syafaat pada umatku itu," jawab Rasulullah. "Saat berada di mimbarku, aku melihat salah satu umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah berkata kepada malaikat, 'Jangan masukkan dia ke dalam neraka.' Lalu malaikat menjawab bahwa dia hanya menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala," sambung Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah Nabi Muhammad akan turun dari mimbarnya dan akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya tersebut tidak dimasukkan ke dalam neraka. Melihat itu, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar tidak memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka karena sujudnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, dalam keadaannya yang masih ketakutan, umat Nabi Muhammad itu kemudian menggenggam erat tangan Rasulullah SAW. Umat tersebut juga mengakui kecintaan Nabi Muhammad pada umatnya yang sangat besar. "Ya Rasulullah, begitu cintanya engkau kepada umatmu, begitu besar rasa kepedulianmu kepada kami selaku umatmu yang selalu khilaf dan ingkar. Apakah kami masih saja diam dan terpaku ketika ada seseorang yang menyebut namamu?" ujar umat Nabi Muhammad SAW itu. Sahabat muslim semua, hari kiamat adalah hari yang sangat besar dan menakutkan. Tahukah Anda bahwa salah satu surat dalam Al-Quran akan membantu mempercepat proses hisab, yaitu surat An-Naba? Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat An-Naba dan menghafalnya, maka hisabnya di hari kiamat hanya sekitar sholat 1 rakaat.
Surat An-Naba adalah surat ke-78 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 40 ayat dan termasuk dalam kelompok surat Makkiyah atau surat yang diturunkan pada periode dakwah di Mekah. Surat ini dinamai An-Naba yang bermakna berita besar, diambil dari perkataan An-Naba yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Meskipun jumlahnya 40 ayat, namun jika kita memang punya keinginan untuk menghafalnya dengan membacanya berulang-ulang ataupun mendengarkan bacaannya berulang-ulang, insya Allah kita akan menjadi hafal dengan sendirinya. Sahabat muslim semua, mari kita bersama-sama untuk belajar menghafal surat An-Naba. Berikut ini kami bacakan surat An-Naba dengan irama maktis. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.